Halo semuanya, selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya di sini ada yang suka makan Indomie pakai telur atau makan telur pakai Indomie. Nah, di presentasi kali ini kami akan membahas telur. Kalian suka kesel nggak sih kalau harga telur tuh kadang naik, atau justru kalian senang kalau harga telur itu turun? Nah, apa sih pengaruhnya harga ke elastisitas? Apa sih pengaruhnya harga tuh ke penawaran atau permintaan telur tersebut? Nah, jadi di kesempatan presentasi kali ini kelompok kami akan menjelaskan hal tersebut. Nah, jadi ini tuh bukan hanya soal telur, tapi ini ke soal ekonomi. Ini ada urusan ke dompet kalian juga. Oke. Oke, selanjutnya untuk lebih jelasnya akan dibawakan oleh teman-teman saya. Untuk perhitungan elastisitas, kami menggunakan rumus E sama dengan P1 per Q1 dikali delta Q per delta P. Untuk menghitung elastisitas permintaan, diketahui P1-nya adalah 15.500, P2-nya adalah 17.000, dan Q1-nya adalah 500, dan Q2-nya adalah 200. Maka delta Q sama dengan Q2 dikurang Q1 sama dengan 200 dikurang 500 sama dengan negatif 300. Untuk delta P-nya adalah P2 dikurang P1, maka sama dengan 17.000 dikurang 15.500 sama dengan 1.500. Dan kita hitung elastisitas permintaannya, 15.500 per 500 dikali minus 300 per 1.500 sama dengan minus 6,2. Karena di dalam elastisitas tidak ada negatif, maka dijadikanlah 6,2 atau produk elastis. Dan untuk elastisitas penawaran, diketahui P1 adalah 17.000 dan P2-nya 15.500, dan Q1-nya 500 dan Q2-nya 200. Delta Q sama dengan Q2 dikurang Q1 sama dengan 200 dikurang 500 sama dengan minus 300. Dan delta P-nya adalah P2 dikurang P1 sama dengan 15.500 dikurang 17.000 sama dengan minus 1.500. Maka kita hitung elastisitasnya, E sama dengan 17.000 per 500 dikali minus 300 per minus 1.500 sama dengan 6,8 atau produk elastis. Lalu, menurut data yang sudah kami kumpulkan, berikut ini adalah tabel dan kurva dari permintaan dan penawaran telur. Seperti yang kita lihat pada contohnya yang pertama, itu ketika harga telur 15.500 per kilogram, menghasilkan permintaan 500 kg telur dan 200 kg penawaran telur. Hal tersebut membuktikan bahwa pada hukum permintaan terdapat ketika harga suatu barang naik, maka permintaan pun akan turun. Sedangkan ketika harga turun, permintaan pasti akan naik. Dan berbanding terbalik dengan hukum penawaran. Pada hukum penawaran, ketika harga turun, maka penawaran akan ikut turun. Lalu ketika harga naik, maka penawaran akan ikut naik. Maka bisa dilihat bahwa perubahan harga pada telur sangat mempengaruhi permintaan dan penawaran, membuktikan bahwa telur merupakan produk yang elastis. Equilibrium diartikan sebagai keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Equilibrium muncul saat kurva penawaran dan kurva permintaan saling memotong. Maka, menurut data yang tertera pada kurva di atas, bisa ditentukan bahwa titik equilibriumnya terletak pada harga 16.250 dan angka permintaan dan penawaran sama yaitu 350. Jadi harga imbang dari telur ayam menurut data di atas yaitu 16.000. Jadi kesimpulannya adalah angka permintaan dan penawaran pada telur ayam sangatlah berpengaruh terhadap harga, begitu sebaliknya.
Harga telur ayam sangatlah berpengaruh terhadap angka permintaan dan penawaran. Itu semua membuktikan secara jelas bahwa telur ayam merupakan produk yang bersifat elastis.